operasi pasar. Iya, operasi pasar aja. Karena kalau tidak nggak tertolong karena orang sudah, terutama yang jualan kan perlu hari itu juga. Jadi dikirimlah truk-truk itu. Saya monitor sampai kemarin sudah mulai tidak sepanjang itu dan orang sudah beli. Niatnya baik tapi komunikasinya sangat buruk. Apa kabar Mas Apam? Baik, Sylvia. Baik, macet-macetan ya dari Tanjung Priok ya. Panjang kemacetannya. Sudah tidur bangun loh, kok belum nyampe. Apakah panjang kemacetannya sama seperti panjang antrian warga mengantri gas melon? Kalau disambung-sambung. Nah, ya kan. Mas Apam, kita sengaja mengundang Mas Apam kali ini karena yang aku baca Mas Apam saking keselnya, kayaknya sih kesel ya dari bahasa tulisannya. Ini komunikasi pemerintah amburadul banget soal gas LPG 3 kg. Kenapa Mas Apam sampai bilang kayak gitu? Karena begini, dasar operasi kemarin itu adalah surat keputusan Dirjen Migas. Itu tertanggal 20 Januari. Harus berlaku 1 Februari. Kan nggak mungkin. Anda orang komunikasi, orang kita sangat kopeh apa itu, cuek, dikasih waktu segitu. Nggak bakal tahu dan nggak bakal diperhatikan. Padahal Pertamina sudah menyiapkan sejak tahun 2023 untuk proses ini. Tapi baru keluar 2025 kan. Baru keluarnya di tingkat Kementerian SDM-nya ya. Untuk perintah kan harus ada underlying-nya. Itu. Jadi ya kasihan Pertamina kalang kabut. Ini nggak jelas. Saya selalu bilang saya sempat bicara Senin pagi itu dengan Pak Menteri. Saya bilang hati-hati loh. Ini proses ininya komunikasinya buruk sekali. Ya mas kita tangani sekarang Tapi kan sudah chaos. Mas Apam bahkan komunikasi langsung ya? Saya komunikasi sama Menteri SDM Pak Bahlil ya? Pak Bahlil dengan Menteri kan langsung. Dia bilang ya ini kita mau tata. Iya tapi komunikasinya buruk sekali. Ini nggak ada masalah dengan kebijakannya. Kebijakan sudah jalan. Saya juga bicara dengan Dirut Pertamina apa gitu. Katanya bagaimana Pak? Gimana? Saya mau operasi pasar. Iya, operasi pasar aja. Karena kalau tidak nggak tertolong karena orang sudah, terutama yang jualan kan perlu hari itu juga. Jadi dikirimlah truk-truk itu. Saya monitor sampai kemarin sudah mulai tidak sepanjang itu dan orang sudah beli. Niatnya baik tapi komunikasinya sangat buruk. Menurut Mas Apam, kenapa bisa sampai terjadi di level kementerian ya? Seharusnya kan urusan komunikasi itu beres. Tapi kenapa persoalan komunikasi bisa miss? Ya karena setelah saya cek, ternyata humasnya sudah nggak ada 2 tahun. Kan terus ada komunikasinya di kementerian. Tetapi kan ada PCO itu, yang teman Anda ada di situ kan. Nah jadi harusnya diambil alih. Kantor Komunikasi Kepresidenan. Iya, kan diambil alih. Karena kalau nggak ada ya PCO tugasnya ini kan tugas negara gitu loh. Nah jadi sudah saya tanya kenapa baru dikeluarkan tanggal 20 ini sekarang. Ya memang pendek. Ya jangan ditunda dulu, kalau bisa jelaskan dulu. Dan menjelaskannya ISDM maupun ISDM terutama itu pakai YouTube. Orang kan jarang yang buka YouTube untuk cari informasi, buka YouTube untuk hiburan kan. Kalau di itu ya misalnya masukkan aja ke WA atau ke X atau ke apa, itu lebih banyak orang ini. Tapi harus paling tidak sebulan itu terus menerus. Hati-hati, tinggal sekian hari. Nanti akan hati-hati, tinggal. Orang Indonesia harus begitu. Secara sosialisasi kebijakannya itu menurut Mas Apam komunikasinya buruk. Terlalu mepet juga. Tapi kalau dari segi kebijakan yang diambil untuk membuat gas melon itu hanya dijual di tingkat pangkalan. Itu baik. Itu baik menurut Mas Apam. Pak gini. Karena sekarang itu kalau di Jakarta kita baca HET-nya, harga eceran tertinggi itu 16.500. Itu ada di agen. Nah, lalu kan turun ke apa istilah itu? Saya sampai karena panjang sampai akhirnya ke pengecer. Di pengecer jatuhnya 22.000 rata-rata. Berarti kan ada berapa itu? 6.000 bedanya. Ya, artinya apa? Masyarakat mensubsidi kan. Nah, sekarang untuk itu karena yang agen ataupun siapa yang di atas nih yang di hulunya kan bisa nyuruh, kan ini pakai IKTP ini, pakai NIK, nyuruh pembantunya atau siapa untuk buka pengecer supaya dapat untung lebih besar kan. Itu bisa begitu. Atau LPG ini subsidinya udah 80T lebih, itu juga dinikmati oleh
di hulunya SPBE-nya menikmati subsidi, kan harusnya tidak begitu. Nah, inilah yang ditata. Jadi kalau agen memberikan kepada siapalah, pengecer, subpengecer, apalah namanya, 100 tabung, itu harus 100 untuk dibeli langsung. Bukan 100 dibeli bawahnya lagi, 50 dibeli lagi. Nah, itu yang akan dihabisi. Ya. Karena itu membuat kos subsidi menjadi tinggi. Betul. Sebetulnya kan spiritnya supaya subsidi yang sudah diberikan negara itu bisa tepat sasaran ya, Ya. Mas Apam. Tapi Ya. buktinya di lapangan ketika sudah sampai di tingkat paling akar rumput atau pengecer itu harganya bisa melambung tinggi. Ya, itu tadi. Yang menerima juga yang di depan di atasnya. Ini kayak MLM gitu loh. Ya kan, Anda tahu misalnya My Pertamina, kan sama prosesnya. Ini WAP, sama aja digital. Nah, Pertamina itu sudah menyiapkan spanduknya, apanya di agen. Terus ada kodenya, Anda tinggal masukkan. Jadi para pengecer nanti atau para targeting kan kalau di catatan saya itu sudah ada 63 juta nomor yang tercatat Sebagai sebagai penerima melon. Dia yang daftar, berhak menerima subsidi. ya, dia dapat pakai Oke. NIK. Dari 63 juta itu 53,7 juta itu NIK-nya para rumah tangga. Ada 88,6 juta NIK usaha mikro, yang gorengan, yang sebagainya. Petani dan nelayan yang jadi sasaran 50 ribu NIK-nya. Pengecernya 375. Itu masih banyak yang belum masuk. Ini yang diatur. Ya. Jadi pokoknya dikasih 10, ya ke konsumen 10. Bukan 10, ke subnya lagi 5, ke subnya lagi 2. Itu harganya sudah mahal. Oke. Belum lagi dibeli oleh orang-orang yang seharusnya tidak membeli itu. Belum lagi yang dioplos. Ya, ya. Gitu. Kalau Mas Apam sepakat dengan sebetulnya kebijakannya itu baik supaya menertibkan ya. Tapi dengan langkah yang diambil yaitu langsung ini kan ibaratnya menginjak remnya tiba-tiba. Ya kan, Mas Pam? Belum sosialisasinya belum jelas, langsung injek rem, akhirnya di pengecer sudah tidak ada, antrian panjang terjadi di pangkalan. Dari sisi itu kebijakan yang menginjak rem tiba-tiba itu menurut Mas Apam? Itu buruk. Karena terkait dengan harusnya si kebijakan itu berlaku 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu loh. Kan sudah dikeluarkan peraturannya lama dari SDM. Terus dirjennya membuat tanggal 20. Untuk tanggal 1 kan nggak mungkin seluruh Indonesia bisa menghandle itu gitu. Makanya saya agak menegur Pak Menteri ya, karena ini barang bagus, tapi Anda mendelivernya itu jelek. Dan yang masyarakat mana tahu ada urusan begini, kan nggak tahu. Taunya saya mau beli nggak ada. Wah, ini gasnya langka, enggak, gasnya ada. Apalagi Ya, yang terjadi bukan kelangkaan tapi panic buying ya. Iya, karena panic buying. Lalu kan gini, ketika peraturan ini berjalan, tidak ada lagi setoran gas itu di pengecer, nggak ada lagi. Yang sebelah rumah kita itu nggak ada lagi, ditahan semua. Nah, itu harusnya nggak begitu. Makanya Presiden bilang, sudah kasih aja lagi gitu. Ya. Harganya tetap jadi 22.000, 20.000 paling murah. Sebetulnya kan sudah ada solusi yang disiapkan, yaitu para pengecer ini harus mendaftarkan diri menjadi Ya. sub pangkalan. Ya. Tapi mendaftarkan dirinya ini Nggak paralel. tahu kemana. Ya, dan paralel dengan penghentian Iya, penjualan di iya, di pengecer. Itu juga tidak tepat ya, Mas? Itu nggak tepat dong. Bahwa ya deh, kita sambil ini nih mendaftarkan diri para Jelaskan pengecernya. dulu, jelaskan dulu. Kamu itu punya penjelasan, ada dijelaskan, didaftar di YouTube panjang gitu. Ada saya tulis kok panjang gitu ya. Orang kan juga pusing itu panjang, ngetiknya aja lama. Atau bahkan begini gak sih Mas Apam, justru sampai harus menunggu kira-kira 50% dari jumlah pengecer itu terdaftar dulu. Nah, ya, yang tadi Nick yang saya bilang itu. Iya. Nah, Baru pengecer ini sudah terdaftar, mereka sudah bisa jadi subpangkalan, baru akhirnya kebijakan itu diberlakukan. harusnya begitu. Tapi kan tidak begitu. Tiba-tiba gitu semua enggak di stop. Di stop aja ya kan susah. Dia bilang, bos saya yang di atas nggak ngasih, nggak ngirim. Kan kemana-mana. Apalagi ini mau puasa, terus lebaran, udah macam-macam politisnya. Iya. Nyelangkan. Saya bilang tidak. Karena saya ngecek juga ke Tamina, ke Pak Simon, ke itu, saya bilang, udah aja lah, saya setuju Bapak mau operasi pasar sekarang. Kan begitu langka memang pemerintah harus mengeluarkan.